Hari ini saya mau membahas perhubungan sastra dengan film, tapi saya tidak akan membahas mengenai teknik-teknik membahas sastra dan film, tapi saya lebih berfokus pada temanya. Ya, jadi saya melihat ada 3 tulisan, ya 3 ini kalau dianggap teks ya. Jadi yang pertama film ini judulnya In This World. Ini sutradaranya Michael Winterbottom, tahun 2004 filmnya. Judulnya In This World tadi ya, mungkin pas di adegan akhirnya tadi pas si Jamalnya nelpon, terus dia bilang, ditanya Enayat mana, dia bilang he's no longer in this world. Ya mungkin dari situ diambil judulnya. Ya jadi ini kisah tentang 2 orang, Enayat sama Jamal. Ini nama aktornya langsung memang Enayat dan Jamal gitu ya. 2 orang pengungsi Afgan. Jadi ya pada saat Taliban menyerang itu banyak orang-orang Afgan yang mengungsi ke pegunungan, ya seperti yang tempatnya si Enayat sama Jamal tadi. Nah tapi kemudian ya keluarganya Enayat ingin mengirim Enayat ke London gitu ya, akhirnya mengajak Jamal karena Jamal yang bisa bahasa Inggris. Nah tapi mereka ya tidak mengikuti aturan sebagaimana yang seharusnya dilakukan, yaitu gimana ya kalau mau pergi ke luar negeri. Nah ini jadi ya ini juga menarik karena nanti kita mempertanyakan juga apa sih negara ya. Jadi di sini saya dari tulisan film ini, kemudian saya akan menggabungkan dengan yang ini ya, cerpen Hasan Sadat Manto. Cerpennya Manto ini juga berbicara mengenai tema yang sama, yaitu mengenai pembentukan negara ya, dan nanti ada permasalahan-permasalahan mengenai batas. Satu lagi yang akan saya bahas, yang ini kebetulan tidak saya kopikan, tapi nanti kalau mau kopi boleh. Ini tulisannya James Siegel. James Siegel itu seorang Indonesianis, sering dibilang begitu, seperti juga Clifford Geertz gitu ya. Itu dia ada satu artikelnya berjudul In Lieu of the People, the Replacement of Ghost. Nah ini kurang lebih dia membahas berita kriminal yang muncul di Pos Kota, koran Pos Kota sama koran Tempo, majalah Tempo gitu. Nah jadi dia melihat cerita-cerita yang muncul, bukan cerita ya, kita anggap bisa kisah-kisah kriminalitas yang muncul dalam kedua surat kabar, kedua media tersebut, dan kemudian dia nanti sampai pada kesimpulan yang kurang lebih ya hampir mempersoalkan hal yang sama juga mengenai batas, mengenai negara dan sebagainya ya. Oke. Jadi kalau kita baca ya, mungkin nanti ini dalam bahasa, sebenarnya ini bahasa aslinya dia menulis Mantonya menulis dalam bahasa Urdu. Kemudian ini saya kasih yang versi yang sudah diterjemahkan oleh Khalid Hasan. Tapi kalau misalnya di Google juga nanti ada versi yang terjemahan salah satu staf di Universitas Columbia ya, itu mungkin lebih, saya bacanya sih lebih enak ya dibanding yang ini, tapi oke lah. Ini judulnya Toba Texing ya. Ceritanya kalau kita baca, paragraf pertamanya, a couple of years after the partition of the country, it occurred to the respective government of India and Pakistan that inmates of lunatic asylums like prisoners should also be exchanged. Nah ini, jadi kita lihat ini latar waktunya ngambil pada saat beberapa tahun setelah pemisahan India dan Pakistan. A couple of years after, ya berarti partisi India dengan Pakistan sendiri tahun 1947, berarti beberapa tahun setelah tahun 47. Kemudian ini latar tempatnya dia ngambil di lunatic asylums ya, jadi rumah sakit jiwa gitu ya. Tokoh-tokohnya juga orang-orang gila yang ada di rumah sakit jiwa itu gitu. Dan ini dia nggak banyak komentar, sudut pandangnya. Jadi gini, dia bilang should be exchange. Jadi akan ditukarkan antara Muslim lunatics in India and Sikh lunatics in Pakistan. Jadi ada pertukaran orang gila katanya gitu. Jadi yang masih ada di India dan yang masih ada di Pakistan. Nah sudut pandang orang ketiga. Dan ini menarik ya, kalau kita baca ini menarik sekali. Memang terasa kental sekali satirnya gitu ya, bagaimana dia menyindir
konsep tentang partisi itu sendiri. Kalau kita tahu kan India sama Pakistan itu dipisahkan berdasarkan apa? Di sini ada ya nanti di halaman keduanya coba kita atau halaman ketiga. Di sini sebelah kanan halaman 13 mungkin ya, di fotokopiannya mungkin ada halaman 13. Itu sebelah kanan paragraf ke-1, 2, 3. Itu ada nama Muhammad Ali Quaid Edazam Muhammad Ali Jinnah. Nah ini kan siapa? Muhammad Ali Jinnah. Ya yang mempertemukan ya ini ya, presiden pertamanya ya Pakistan. Jadi Ali Jinnah dan Gandhi waktu itu bersepakat untuk membagi Hindustan ke dalam menjadi dua negara itu tahun 47 pasca kolonialisme Inggris. Nah, cuman pembagiannya berdasarkan apa? Memang ada wilayah juga ya, teritori gitu. Tapi selain teritori juga berdasarkan apa pembagiannya? Nah, ini yang menarik adalah agama. Ya, dan ini menjadi bermasalah. Kenapa? Kira-kira. Nah, ini menarik juga sama seperti tadi Afghanistan. Ya kira-kira kenapa si Enayat sama Jamal tidak mengurus visa gitu? Kira-kira mereka punya paspor nggak? Dan kalaupun punya paspor gitu ya, kira-kira paspornya diberikan pada orang yang macam apa, seperti apa gitu ya? Dan itu menjadi masalah. Jadi selama ini kita take it for granted bahwa ada negara. Nah cuman bahwa negaranya itu sendiri kenapa awal terbentuknya kita jarang mempertanyakan gitu. Ya, nah ini justru yang dipertanyakan itu gitu. Apa sih sebenarnya rasionalitas di balik pembentukan negara? Memang pada awalnya sih, kalau lihat teori-teorinya kan semuanya negara itu dibentuk untuk apa? Mengayomi rakyatnya gitu kan, mengayomi rakyatnya. Tapi nanti kita lihat di sini rakyat yang mana yang dimaksud oleh katakanlah kalaupun ada yang membentuk negara itu siapa sih? Semuanya bersepakat nggak kira-kira? Oke, kita kembali. Kalau Indonesia terbentuk kapan? 45. Iya. 1945. Itu yang mau membentuk negara itu siapa? Beberapa pelajar kan tadinya ya menculik Soekarno gitu kan, sama Hatta dan beberapa yang lainnya gitu. Kerengas Dengklok, terus akhirnya mereka kan katanya jadi awalnya kan titiknya kan proklamasi ya. Coba pertanyaannya ketika proklamasi itu diproklaim kemerdekaannya diproklamasikan, berarti kan dengan sendirinya terbentuk sebuah negara baru ya. Nah, apakah semua warga yang saat itu dimaksud oleh, kan nanti proklamasinya pakai atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, apakah keseluruhan bangsa Indonesia yang diatasnamai oleh Soekarno sama Hatta itu memang menghendaki adanya negara baru? Pada saat Ali Jinnah dan Gandhi menandatangani, kalau ada sesuatu yang ditandatangani atau apa gitu ya, itu pembentukan negara India dan Pakistan, apakah semua warga bangsa ya atau warga negara jadinya ya, yang nantinya jadi warga negara yang di atas namanya itu juga sepakat dengan yang mereka sepakati? Nah, ini menjadi permasalahan pertama ya. Jadi ada persoalan representasi. Jadi beberapa orang, beberapa entitas itu mengatasnamai beberapa orang lainnya, dan bukan beberapa, mungkin ribuan orang lainnya gitu, yang belum tentu juga punya keinginan yang sama. Nah, nanti misalnya ada beberapa film lagi yang biasanya menyorot persoalan perpindahan kekuasaan ya. Ini menjadi penting ketika perpindahan kekuasaan dari, misalnya kalau Pakistan sama India itu muncul setelah dikuasai oleh Inggris, Indonesia muncul setelah dikuasai oleh Belanda gitu. Nah, jadi di sini ada masalah yang pertama muncul itu masalah kekerasan ya. Di sini disimbolkan dengan yang ini. Di halaman pertama itu ada beberapa orang gila yang bertanya,
katanya saya harus pindah ke Pakistan, emang pindah ke Hindustan. Hindustan itu di mana sih gitu? Atau Pakistan itu di mana sih? Terus ada yang ngejawab orang gilanya. Oh, saya tahu itu sebuah tempat di Hindustan. Itu tempat razor blade dibuat katanya, apa? Pisau cukur dibuat. Ini pisau cukur di sini dibuat kan bukan sekedar pisau cukur, tapi karena pisau cukurnya itu sendiri kan sering dijadikan senjata, karena pada saat post revolusioner revolusioner gitu ya, pada masa setelah penjajahan misalnya tahun 45 sampai tahun 49, bayangkan saja itu banyak terjadi kekacauan karena apa? Yaitu tadi otoritasnya berpindah. Misalnya untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat ini penggambaran visualnya, pernah nonton mungkin film Lumumba ya, tentang perpindahan kekuasaan dari Belgia ke Kongo ya. Itu juga sama, bagaimana pada saat perpindahan itu terjadi kerusuhan pasti ya. Perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru G30 SPKI, perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kerusuhan 98, selalu ada kerusuhan. Jadi nggak pernah damai gitu. Artinya selalu melibatkan kekerasan. Di sini menggunakan simbol ya di cerpen ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ada persoalan lagi. Nah, biasanya dipisahkan itu berdasarkan apa? Nah, ini juga menjadi persoalan ketika Indonesia itu batasannya sampai mana? Yang kita kenal sekarang ya. Kenapa sih seluruh pulau Kalimantan nggak masuk aja? Itu kan kagok ya, ada Sabah, Sarawak gitu. Itu kenapa sih? Padahal kan secara kultural dari bahasanya sama orang perbatasan itu ya di situ ya. Itu kan sama bahasanya, kulturnya sama, masakannya sama, rasanya sama gitu ya. Tapi pemisahannya berdasarkan apa? Nah, itu berdasarkan apa sih? Kenapa Sabah, Sarawak nggak masuk? Itu yang menentukan siapa? Kenapa? Belanda. Waktu di nah ini ya, kita juga ya, kita mah udah terima aja kan, kita pokoknya udah diajarin waktu SD peta Indonesia, ya udah kayak gitu terus terima. Nggak tahu, kalau bagi saya soalnya simbolisasi yang paling kelihatan dari sebuah negara itu kan dari petanya ya, peta geografis, yang walaupun sebenarnya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu juga lagi-lagi itu kan penentuan batas-batasnya sampai mana itu kan juga berdasarkan nanti diplomasi politik ya. Diplomasi politik itu yang melakukan siapa, yang terlibat siapa? Hanya beberapa gelintir orang saja ya, yang disebut nanti dengan founding fathers atau siapalah gitu. Nah, jadi yang di sini ini jadi lucu, soalnya kalau di sini dibikinnya di cerita ini karena si Mantonya membuat tokohnya orang sakit jiwa. Sementara kan kalau founding fathers nggak mungkin sakit jiwa kan, mereka yang waras ya kan. Nah, tapi nanti si orang sakit jiwanya itu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan waras yang seharusnya dipertanyakan orang waras, tapi dipertanyakan oleh orang waras gitu. Jadi misalnya itu tadi, kenapa kami dikirim ke Hindustan, kami tidak tahu bahasanya. Nah, ini ada yang itu kan misalnya keberatan karena nggak tahu bahasanya. Kemudian ada nanti ya, walaupun ini nanti juga menunjukkan ini ya, dengan adanya batas tiba-tiba yang tadinya kawan jadi lawan. Nah, itu jadi seakan-akan batas yang entah apa itu tadi ya, mungkin hanya legitimasinya tuh hanya berdasarkan misalnya secari kertas yang ditandatangani, atau ya itu tadi ya, misalnya proklamasi yang bahkan ditandatanganinya oleh satu pihak tapi mungkin disiarkan lewat radio. Nah, itu juga persoalannya teknologi ya. Jadi teknologi mengambil peranan penting di sini. Itu bisa mengubah identitas dengan seketika. Terus dia ada yang menjawab, orang gilanya, oh saya tahu itu bahasanya Hindustan. Saya tahu bahasanya Hindustan soalnya orang setan ini dipanggilnya setan gitu ya. Selalu pamer seolah penguasa bumi. Di sini ada di sininya.
Oke. Nah, jadi di sini bahasa menjadi persoalan, jelas ya. Seakan-akan nanti bahasa menjadi ciri khas. Kalau ada negara, dia harus punya bahasa dia sendiri gitu, yang tentu saja harus berbeda dari bahasa yang lain. Dan ini bahasa adalah salah satu entitas yang paling sering digunakan untuk membedakan dari, katakanlah tadi kalau tadi ada kolonialisme ya, bahasa kolonial berarti misalnya kalau mereka dijajah oleh Inggris, mereka membedakan diri dari Inggris gitu ya. Kemudian dijajah oleh Belanda, membedakan diri dari Belanda. Nah, untuk persoalan bahasa ini kan banyak sekali debatnya juga ya. Kenapa bahasa Indonesia itu bahasa apa sebenarnya? Melayu ya. Itu dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia nggak? Enggak. Itu siapa yang pakai? Orang Sumatera, iya. Iya, Sumatera, dan yang Sumatera juga mungkin agak berbeda-beda, banyak aksennya berbeda gitu ya. Tapi kemudian ya udah perkembangan dari yang itu sampai kemudian akhirnya dipakai. Melayunya juga Melayu pasar ya. Bukan Melayu yang itu kan. Melayunya Melayu pasar. Kemudian kenapa nggak bahasa Jawa? Kan kebanyakannya orang Jawa bukan? Founding fathers-nya bukan? Kenapa? Ada tingkatan kelas, ya. Walaupun ya dalam bahasa ya sebenarnya juga nanti bukan karena itu juga, ya oke lah. Nanti ini juga berhubungan dengan teknologi lagi-lagi ya. Bagaimana misalnya waktu itu printing materialsnya, jadi yang sudah dicetaknya, tulisan-tulisan yang sudah dicetak lebih banyak menggunakannya bahasa ini, bahasa Melayu ketimbang bahasa Jawa. Jadinya akhirnya yang dipakainya itu gitu. Nah ini pertamanya kan yang sebenarnya di yang punya tulisan mesin cetak yang pertama di Hindia itu kan pertamanya orang Cina, justru keturunan Cina, orang Tionghoa yang ada di yang sekarang disebut Indonesia gitu. Nah jadinya lebih ke situ juga. Jadi ini kadang-kadang jadi agak kalau kita ngelihatnya bahwa kayak ada logika tertentu di situ gitu yang mungkin kita pelajari dari sejarah, ternyata kalau kita pelajari lagi kadang-kadang hanya persoalan teknologi gitu, atau persoalan yang sebenarnya kayak misalnya ini kan berdasarkan agama gitu. Pakistan, maka yang orang Islam harus pindah ke Pakistan dan yang orang Hindu harus pindah ke India. Nah nanti ada teritori tertentu yang dianggap Pakistan, teritori tertentu yang dianggap India. Dan bagi yang nggak mau pindah gimana? Apa resikonya? Nah di sini tergambar, soalnya selain itu juga ya nanti ada misalnya gini, orang ini ya di sebelah halaman 12 misalnya ada orang gila yang long life Pakistan. Ini juga nanti ada chauvinisme tertentu yang diejek oleh Simanto, tapi setelah dia bilang Pakistan Zindabad gitu, di kamar mandi kemudian dianya jatuh dan pingsan gitu ya. Jadi orang kadang-kadang tahu kayak misalnya hidup Pakistan, hidup India, tapi buat apa sih gitu? Kenapa orang rela mempertaruhkan nyawanya atau tadi ya dia sampai jatuh segala macam untuk sebuah entitas yang sebenarnya apa sih entitasnya gitu? Pakistannya sendiri apa gitu? Nah kemudian di sini juga ada orang gila yang akhirnya dia menolak untuk pergi ke dua-duanya. Dia naik ke pohon, terus dia berceramah selama 2 jam tentang partisi itu. Kemudian terakhirnya, I wish to live neither in India nor in Pakistan, I wish to live in this tree, katanya. Udah jelas saya tinggal di pohon aja, katanya gitu. Yang itu ya. Karena ternyata jadinya di sini juga ada persoalan nih, seorang teknisi radio sama seorang pengacara yang dia menolak untuk pindah. Kenapa? Dia bilang, jadi gini, dia jatuh cinta sama orang India, perempuan India. Nah kemudian tapi dia ditolak, tapi kemudian ya udah dia disuruh pindah, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena semua kliennya itu pengacara, namanya juga pengacara ya, pelanggannya semuanya adanya kan di Pakistan. Jadi kalau dia ikut pindah ke India, pindah itu bukan sekedar pindah kan ya. Coba bayangkan, ketika tahun 47 kerusuhan yang terjadi semacam apa itu? Ketika dia misalnya gini, orang Muslim tapi dia
pengen tetap tinggal di India, misalnya karena dia bisnisnya ada di situ, rumahnya ada di situ, ketika dia pindah kira-kira dia bawa rumahnya nggak? Yang dibawa cuma apa? Ya barang-barang tertentu aja sama badan gitu, barang-barangnya juga yang dia nggak berharga aja karena kan terlalu jauh ya buat perjalanannya. Nah, kira-kira nanti rumahnya yang dia tinggalkan itu akan ditinggali oleh siapa setelah dia pergi? Nah, itu siapa sih? Orang-orang Hindu yang mana? Siapa yang boleh? Atau pertanyaannya, ketika orang-orang Belanda itu kan banyak juga yang udah tinggal di Indonesia cukup lama ya, tuan-tuan tanah dan yang sebagainya, mungkin pegawai pemerintah kolonial gitu ya. Nah, itu tinggal di Indonesia kan punya rumah juga. Pas akhirnya ada masa kemerdekaan, itu orang Belandanya kan akhirnya pergi kan. Kenapa mereka nggak tetap tinggal di situ? Rentan terhadap kekerasan. Nah, akhirnya mereka pergi, rumahnya ditempati siapa? Nah, mungkin ada di dalam beberapa ilustrasinya Umar Khayyam gitu ya, ada beberapa gambaran lah, atau gini lah, nonton Naga Bonar ya. Oke, si Naga Bonar itu siapa sih? Tukang copet kan? Ya, tukang copet. Tapi di Naga Bonar 2 tiba-tiba Bonaganya udah jadi kaya raya gitu ya. Kenapa? Naga Bonarnya punya kebun karet sawit apa di itu kan di Medan yang luas sekali, berapa hektar gitu. Kok dari pencopet tiba-tiba jadi punya kebun ya? Tanah-tanah yang paling strategis itu di wilayah mana, di kota manapun di Indonesia katakanlah, yang punya siapa? Pahlawan. Pahlawan itu pasti dari golongan militer, ya. Yang tadinya mengorbankan dirinya untuk melawan penjajah, ya. Sehingga pada saat misalnya dia sedang bergerilya misalnya ya, terus menempati suatu daerah, tiba-tiba ada rumah kosong sudah ditinggal oleh penghuninya, rumahnya sih dengan segala harta kekayaannya jadi milik siapa? Ya kemungkinan besar petinggi yang memimpin gerilyawannya kan, gitu. Ya entah nanti ada gelar kapten, ada gelar jenderal gitu ya, ada entah apa, sekarang jadi berhak dengan segala isinya kan, ya. Nah ini menjadi penting karena nanti hal yang sama itu dibahas sama si Siegel dalam esainya. Itu yang pertamanya, jadi ada persoalan-persoalan ini, hilangnya rumah, bukan cuma hilangnya rumah, tapi ini juga batas, ada seakan-akan ada batas baru. Oke, kamu penjajah, saya yang dijajah. Kamu tidak punya hak di tanah ini, saya punya hak di tanah ini gitu. Kemudian memisahkan keluarga juga ya, misalnya dalam misalnya ini Hotel Rwanda juga ya, di Rwanda persoalannya sama antara Tutsi sama Hutu ya. Tiba-tiba pokoknya yang orang Tutsi, saya lupa yang diusir tuh yang mana, si orang Hutu apa orang Tutsinya ya, pokoknya salah satunya tiba-tiba gini, padahal tadinya saudara, tiba-tiba karena dia ditekan gitu ya, kalau dia tidak misalnya dia tidak mengaku sebagai Tutsi atau Hutu, saya lupa yang mana, itu dia jadi bukan one of us, berarti dia juga musuh gitu. Nah jadi dia tega akhirnya memanggil ya udah iparnya yang bukan satu suku jadi cockroach kan, jadi kecoa-kecoa gitu. Kalau cockroach kan masalahnya apa bedanya? Apa bedanya kalau kenapa dipanggilnya suka ada kayak gitu, bedebah, kecoa atau apa? Soalnya kalau kecoa, kita ngebunuh kecoa nggak merasa bersalah ya. Kan begitu ada kecoa, ya abis kecoa gitu, ya abis gimana ya gitu. Tapi kalau misalnya orang kan, wah gitu orang gitu. Tapi kalau kecoa kan, itu mah kayak ya nggak apa-apa lah, namanya juga kecoa gitu. Nah ini juga sama di sini. Jadi yang dipertanyakan di sini, dia memisahkan antara keluarga, sahabat, handai tolan. Jadi semua tatanannya berubah soalnya. Begitu ada post revolusi ya, revolusi itu penjajahan, perubahan kekuasaan,
sebenarnya ada semacam anarki di situ, di mana pada akhirnya sistem yang tadinya juga mengatur supaya jadi, namanya juga aturan ya, hukum, itu jadi chaos, jadi tidak teratur, tapi nggak apa-apa gitu. Nah ini nanti dalam masa penjajahan di Indonesia misalnya gini, ada yang namanya satu orang kriminal, namanya Kusni Kadut, pernah dengar mungkin? Ya, si Kusni Kadut ini jadi dia semacam kayak Robin Hood ya. Jadi waktu zaman penjajahan Belanda, dia itu suka nyuri, suka ngerampok. Yang dirampok kan orang-orang kaya, dan kebanyakan orang-orang kayanya memang orang Belanda ya. Dirampok, isi rumahnya diambil, kemudian tapi memang ya udah dia jadi penguasa, terus tapi suka ngebagi-bagiin gitu. Nah pada saat zaman penjajahan, Kusni Kadut menjadi pahlawan kan ya, karena kan dia ya merampok orang-orang Belanda. Kemudian ketika masa penjajahan berakhir, ganti kekuasaan, kemudian Kusni Kadut gimana? Ya tetap aja bagi dia mah nggak ada negara atau nggak penting kan, maksudnya yang berkuasa siapa, pokoknya intinya dia mah cuma cari ya itu merampok orang kekayaan gitu. Nah dia melakukan hal yang percis sama pada rumah-rumah yang kaya-kaya juga, tapi sekarang rumah kayanya bukan lagi milik orang Belanda, tapi milik siapa? Tadi ya, pahlawan pemerintah Indonesia, militer Indonesia. Tiba-tiba Kusni Kadut jadi penjahat. Dari pahlawan tiba-tiba jadi penjahat hanya gara-gara ada negara baru, ada batas baru, gitu ya. Nah itu yang muncul di sini. Nah jadi di sini juga kalau dalam yang Toba Taxing itu identitasnya identitas agama. Jadi seakan-akan ya seperti itu, ya agama kamu bukan Islam, bukan Muslim, berarti kamu bukan ya not one of us gitu, bukan salah satu dari kami, berarti kamu adalah musuh gitu ya, semacam itu. Nah ini dipertanyakan, jadi kok dengan menggunakan yang ini juga tokoh-tokoh yang gila itu, si Manto di sini berusaha mempertanyakan juga batasan gila sama waras apa sih gitu. Ketika batasan nanti di sini ya terakhirnya, ini ending ceritanya, nanti ada satu tokoh namanya Bisansing ya. Bisansing ini dia udah gila 15 tahun sih, jauh sebelum partisinya terjadi. Nah tapi pas udah partisi terjadi, dia itu selalu ngomel-ngomel gitu pakai bahasa Urdu, upar, digur-gur, di aneks dan seterusnya sampai situ. Artinya kurang lebih, ini saya pakai bahasa Inggrisnya ya, soalnya ini kan ada aneksasi, dia merasa ada aneksasi, terus orang-orang kok nggak perhatian ya sama yang kayak begini gitu. Kemudian udahlah, buat apa sih, udah aja pemisahan India sama Pakistan itu the go to the bloody hell, peduli amat lah gitu. Kurang lebih ya dia mempertanyakan orang gila macam apa sih yang bakal memisahkan kayak misalnya India dan Pakistan berdasarkan agama gitu. Ya nanti kalau kita lihat juga, apakah itu sebuah ungkapan yang waras atau dasar orang gila gitu. Karena nanti ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh tokoh-tokoh gila di sini bisa ditanya, terus saya gimana gitu, kan bisnis saya semua ada di sini, terus saya pindah kemana gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu itu hal-hal gila apa waras? Pertanyaan gila apa pertanyaan waras? Nah kemudian walaupun nggak ada ya tokoh yang warasnya di sini, maksudnya yang tokoh founding fathers-nya, kira-kira mereka mempertanyakan nggak ya pada diri mereka gitu, apakah yang mereka lakukan itu cukup gila atau waras gitu. Nah jadi dia bermain di sini dengan persoalan itu, dengan menggunakan satir terutama ya. Nah endingnya dia selalu bilang gini, si Toba Taxing ini, si Bisansing ini kan berasal dari wilayah yang disebut Toba Taxing gitu ya. Nah dia tuh selalu bertanya kemana-mana selama dia tinggal di situ dan mulai ada partisi. Toba Taxing di mana sih? Pakistan, ada yang bilang. Toba Taxing di mana sih? India. Jadi di mana, Pakistan atau India? Nggak tahu. Kok nggak tahu gitu. Nah selama dia di rumah sakit jiwa itu, dia pernah dapat kunjungan akhirnya dari temannya yang namanya Fazaldin. Ya tentu saja namanya, dia kan Singh, berarti kan Hindu ya.
Fazaldinnya ini tetangganya, dia mengaku tetangganya, tentu saja Muslim, dan dia bilang, ya istri kamu sama anaknya, jadi dia punya anak, tapi kemudian dia masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi pas dia di rumah sakit jiwa 15 tahun, anaknya udah beranjak dewasa, menjadi seorang gadis berumur 15 tahun gitu. Dan terus dia bilang, ya udah istri kamu sama anak kamu udah selamat sampai di India. Oh iya, itu juga beberapa tetangga yang nitipin sapinya, oh ya sapinya udah beranak, bilangin ya nanti gitu-gitu. Jadi artinya ya tampak bahwa konflik yang mungkin muncul di level entah ya di atas mungkin ya, itu mungkin sebenarnya tidak sampai ke bawah, tapi pada akhirnya yang bawah pun harus ikut berkonflik hanya karena yang atasnya juga berkonflik gitu. Nah ini jadi akhirnya ending ceritanya itu pas kejadian tukar menukar orang gila itu. Jadi beberapa petugas sudah mulai memasukkan orang gilanya, beberapa tapi jadi kekacauan karena orang gilanya ada yang lari-lari telanjang gitu ya, ada yang kemana-kemana gitu, dan si Toba Texing ini lari dia begitu mau dibawa ke bus ya, ada beberapa bus berjajar gitu, dan dia bilang dia lari, kemudian chemistry get burst the sky from here and there, a number of officers come running, terus dia kan karena dia berdiri terus dia selama beberapa 15 tahun di sana karena nggak dapat kejelasan Toba Texing di mana sampai kakinya bengkak gitu, dan kemudian dia akhirnya lari sampai ke barbed wire, batas ini berduri, kawat berduri. Dia berdiri di situ ya, kemudian here behind the same kind of wire was Pakistan. In between of that piece of ground that had no name lay Toba Texing. Jadi dia bilang sebelah sininya di pagar berduri itu, sebelah sananya Hindustan, India, sebelah sananya Pakistan. Dia berdiri di tengah-tengah, tapi jadi nggak jelas dia masih hidup apa mati gitu ya. Endingnya tuh sudah gitu, udah nih kalimat terakhir, dia hidup apa mati nggak jelas, dia ada di Pakistan apa Hindustan juga nggak jelas, dia sane, waras apa gila juga nggak jelas. Ya jadi memang dimainkan di situ Toba Texingnya. Nah ini kemudian nanti kalau misalnya coba kembali ke filmnya. Kalau dari filmnya kira-kira kita melihat ada permasalahan apa kira-kira dari filmnya? Jadi si Jamal sama Inayat itu tadi kita lihat, tapi tadi maaf terpotong-potong. Jadi dia pergi ke apa sih, dari meninggalkan Afgan itu mereka lewat jalan darat ya, kemudian ke Peshawar, terus masuk ke Pakistan. Masih belum ada yang berubah nggak di situ? Belum. Nanti begitu masuk Iran berubah, apa yang berubah? Ya harus lepasin cara berpakaian gitu, topinya, bahasanya. Nanti mereka kan ketahuan karena nggak bisa ngomong di bus itu ya. Pas di bus kan ada polisinya, kemudian ketahuan nggak bisa ngomong, akhirnya mereka diturunin gitu ya. Kemudian akhirnya, tapi nanti ada kesamaan yang selalu sama itu, misalnya pas dia nyampe di Turki itu yang tadi udah kepotong, terus dia naik truk, terus sampai di satu wilayah cukup agak lama tuh, yang nanti tiba di pegunungan yang nggak jelas tadi itu ya. Nah di Turki itu mereka diterima baik seperti keluarga ya. Ada beberapa yang nggak peduli, terutama ketika settingnya setting kota. Tapi kan Turkinya tadi Turki pedalaman ya kayaknya gitu, pegunungan kan, dekat pegunungan. Nah kemudian mereka harus nunggu agak lama, beberapa lama. Itu biasanya selalu ada yang sama. Satu hal yang saya perhatikan adalah sepak bola. Jadi di mana-mana mereka main bola gitu. Itu dimanapun ada. Nah itu menarik gitu, karena nanti pas dia nunggu nyebrang ke Perancis juga dia main bola dulu, sempat main bola gitu ya. Nah kemudian nanti nyampe ke Iran, ya jadi ada persoalan bahasa, ada persoalan apa lagi? Pakaian, kemudian apa lagi? Jadi identitas itu berdasarkan apa sih gitu? Ya nanti kita lihat. Kemudian juga kalau yang ini nanti menarik juga gitu, karena saya waktu pas saya di Amerika, terus tiba-tiba ada orang ngedeng saya, are you from India or Malaysia? Gitu. Nah dia bilang gitu, tapi dia nggak bisa bedain antara India sama Malaysia, tapi dia tahu bahwa saya berbeda, bukan orang Muslim dari Arab, bukan orang Muslim dari Pakistan atau dari mana, tapi dia pokoknya itu langsung
hanya dengan saya nggak pernah ngobrol sama dia tiba-tiba nyamperin dan kayak gitu. Nah artinya nggak tahu apakah cara saya berpakaian atau bawaan saya entah apa itu memberikan petunjuk-petunjuk semacam ya itu identitas, walaupun identitas itu kan ini kata yang paling abstrak ya. Nah itu jadi menarik. Kemudian di film itu juga ada persoalan mengenai yaitu tadi batasan negara. Nah, kenapa orang ketika mau masuk atau keluar dari negara itu butuh apa sih? Sampai akhirnya dia kan tragis sekali, Enayatnya akhirnya mati. Waktu pas pertama kali saya nonton film itu, pas yang dibuka dari kontainer itu, saya masih berharap masih hidup gitu. Tapi ternyata ya udah mati, cuman dia sama si bayi kecilnya itu aja kan yang hidup gitu. Itu aturan siapa sih? Ketika ada negara itu pada awalnya dibentuk untuk apa sih? Untuk apa? Mengamankan wilayah ya. Dari tetangga sebelah yang agresif. Nah itu ya, tetangga sebelah atau siapa gitu kan. Nah itu persoalannya, tapi ketika tetangga sebelahnya ya, oke tetangga sebelah itu kan kita sering juga dengan, jadi kan negara itu suatu yang abstrak sebenarnya ya. Kayak misalnya Indonesia, Malaysia, itu apa sih sebenarnya bentukan real materialnya kan apa ya? Toh sebenarnya yang dibilang tetangga yang jahat itu sebenarnya bisa jadi punya kedekatan yang justru lebih mirip dengan kita ketimbang orang lain gitu. Ya kayak misalnya orang-orang di apa sih yang di Kalimantan Timur itu, yang kemarin sempat mau apa krisis perbatasan itu. Nah itu kan bukannya mereka kan kadang-kadang mereka cuma nyebrangin satu, yaitu tadi kawat berduri gitu ya, dan perlu kalau perbatasan itu pakai gimana? Selalu ada kawat berdurinya, walaupun enggak semua enggak kan? Nanti ada bagian tertentu yang sering dilewati orang dan itu yang dijaga gitu kan, dan perlu dijaga, dan itu juga menarik kenapa gitu ya. Dan itu akhirnya kayak ada semacam kesepakatan antar negara untuk yaitu tadi misalnya memberlakukan, kecuali nanti dalam beberapa kayak misalnya ASEAN sekarang udah enggak ya, sesama ASEAN udah nggak pakai visa. Nanti Eropa, Uni Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa enggak. Dan itu menariknya, kalau kita mau pergi kemana-mana kita pasti pakai visa ya. Pergi ke Jepang kita pakai visa nggak? Kalau orang Amerika pergi ke Jepang pakai visa nggak? Nggak usah. Pergi ke Jerman pakai visa nggak usah. Dan itu lebih ya karena mereka itu tadi ada perjanjian politik, dan artinya kita lebih dituntut untuk ngurus visa ketimbang nanti negara adidaya gitu ya. Dan ini kira-kira orang kayak Enayat sama Jamal, atau Enayat lah dan keluarganya, kenapa mereka ingin pergi ke London ya kira-kira? Kekeh gitu. Kenapa? Kebebasan. Emang di Afghanistan nggak bebas? Oke, konflik ya. Oke, lihat endingnya. Si Jamal kerja di mana? Di kafe. Itu kayak yang disebut kebebasan. Nah, masalahnya karena orang macam Jamal sama Enayat gitu ya. Atau kayak kita misalnya nanti misalnya mau ke Amerika mau apa ya, misalnya atau mau ke Inggris. Mau katakanlah apa? Mau cari ilmu gitu ya. Nanti kerja ujung-ujungnya di sana gimana kalau nggak punya uang? Kerja juga kan. Kerjanya jadi apa? Ya pertama mungkin kayak Jamal waktu di Paris, gimana? Jual-jualin dulu sih yang kayak gitu ya, apa? Pernak-pernik. Tapi udah nggak laku-laku ya akhirnya jadi mencuri. Gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah ini menarik, tapi kira-kira gini, kenapa sampai maunya ke London gitu? Jadi gagasan apa gini, atau apa yang menyebabkan mereka punya keinginan sama sekali untuk why London, why not others gitu? Kenapa nggak Pakistan aja sih gitu? Atau kenapa nggak Iran gitu, berhenti sampai Iran gitu? Tapi ini mah London gitu. Contohnya? Contohnya apa? Yang tadi yang di cerita awal kan, bagaimana kabar si Anu? Oh dia sekarang tinggal di jalan ini, di London. Tadi kan dia udah lihat ada contoh bahwa menurut mereka itu udah berhasil di London. Oke, nah itu juga menarik nanti kriteria keberhasilan gitu ya.
Kemudian juga ya London, dan ini juga kan persoalan apa nanti? Ini nanti mungkin saya akan bahas ketika kita ngomongin sastra dan sejarah, ya. Bagaimana gagasan tentang dunia lain, ya, itu dibentuk. Ya mula-mulanya sih sebenarnya nanti salah satunya misalnya lewat sastra gitu ya, atau nanti lewat, kalau sekarang kan jadi sastranya ya tulisan mungkin ya. Nah tulisannya itu kalau sekarang udah ada teknologi, nanti lewat misalnya iklan, lewat sesuatu yang sangat dekat dengan kita gitu. Kita tonton sehari-hari lewat film gitu, lewat musik, industri musik, lewat industri nanti gitu. Dan itu jadi ada semacam apa, marketing dari gagasan tentang London itu sendiri gitu, atau gagasan tentang Barat ya nanti ya. Sebenarnya tadi yang gagasan tentang London itu jadi sama dengan gagasan dari orang-orang di daerah Sumatera. Kalau saya ambil contoh di daerah saya aja, daerah Sumatera Barat, bahwa merantau itu biasanya ke Jawa dan ya Jakarta ininya, dan sama aja kenapa harus Jakarta, kenapa harus Jawa, dan kenapa nggak ke daerah lain. Itu sebenarnya mungkin sama aja. Iya, itu menarik juga. Nah itu juga dengan terutama kalau di sini misalnya sama juga kayak kita juga mungkin Jawa atau nanti metropolis ya. Di sini persoalannya jadi lebih ke situ, nanti metropolis atau apa yang lebih besar dibandingkan tempat yang lebih sepi, lebih kecil gitu ya. Bukan lebih kecil, lebih suburban gitu ya, atau lebih countryside, lebih ke desa gitu, ke metropolis maunya jadinya, karena itu jadi sumber perputaran uang. Nah ini juga nggak bisa lepas dari ekonomi nantinya ngomongin ini juga, seperti yang tadi ya. Ini menarik karena nanti mungkin yang pas nanti saya bahas Siegel mungkin jadi kelihatan ada abstraksi-abstraksi ya kayak gitu tadi, apa ya, kayak misalnya di Jakarta lebih mudah cari uang, tapi memang benar di Jakarta cari uang gampang sekali, tapi hilangnya juga gampang gitu ya, kayak gitu. Itu ya apa, nah cuman ada satu hal lagi ya, jadi batas itu juga mengasumsikan hukum-hukum tadi. Ada hukum-hukum seperti harus ngurus paspor, visa. Ngurus visa harus punya paspor. Ngurus paspor harus punya KTP. Ngurus KTP harus punya keterangan RT RW. Keterangan RT RW harus punya nanti akte kelahiran. Akte kelahiran harus punya surat nikah gitu, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini jadi menjelaskan sekali bagaimana sebenarnya kalau negara itu kan abstrak ya, tapi dia menjadi punya kekuasaan karena yaitu tadi, pertama didukung oleh, kalau bikin paspor kemana? Ke kantor imigrasi, kalau di Bandung Jalan Suci. Kantor imigrasi itu dibantu oleh siapa? Tadi kan ada petugas-petugasnya ya nanti ya, digaji di sana gitu. Nah kemudian petugas imigrasi tadi kan harus ngasih apa, KTP. KTP itu siapa? Lurah atau camat, lurah ya apa camat ya sekarang, kelurahan, kecamatan ya pokoknya kayak gitu ya. Nanti kan ada lurahnya, lurah ada ketua RT, ketua RW, yang milih siapa? Kita sendiri yang milih loh, ya kan, ketua RT kita punya milih ya. Nah tapi kemudian nanti juga bukan cuman itu, akte kelahiran siapa? Dokter, instansi-instansi klinik-klinik persalinan itu juga ikut. Nah nanti ya ini mungkin memperjelas yang dimaksud dengan Louis Althusser sebagai aparatus negara. Bukan cuman aparatus negara itu bukan cuman pegawai negeri atau pemerintah. Kadang-kadang pemerintah juga abstrak ya. Yang kita maksud pemerintah itu siapa sih? DPR, MPR. Kalau saya kan saya dosen pegawai negeri ya. Pemerintah bukan? Pemerintah juga. Tapi kita sering marah-marah misalnya, oh pemerintah ini nggak benar gitu. Pemerintah itu siapa? Apakah pada saat kita bilang pemerintah itu nggak benar, apakah kita juga merujuk pada diri kita sendiri apa gimana gitu? Nah ini menarik. Oke, mungkin ini waktunya ya saya lupa soalnya hari Sabtu kemarin bilangnya harusnya lebih maju sedikit jadi 12:30, tapi ya sudahlah. Oke, nah ini gagasannya kurang lebih si James Siegel ini bilang gini. Jadi dia ngebahas kriminalitas ya, bentuk-bentuk kriminal mulai dari yang pemalsuan, jadi pos kota sama Tempo gitu, majalah Tempo. Nah itu kan jenis-jenis kriminalnya macam-macam tuh.
Nah, intinya terus dia melihat bahwa kriminalitas itu muncul. Nah, ini juga menarik bagaimana kajiannya James Siegel itu juga dekat sama sastra karena yang dibahas tulisan-tulisan. Dan cara ngebahas tulisannya, metodenya ya hampir sama seperti cara membahas karya sastra atau tulisan lainnya jadinya gitu. Atau linguistik jadinya gitu. Nah, di sini dia bilang gini, ini terjadi, kriminalitasnya itu terjadi karena ada pergantian dari yang tadinya nggak ada negara, ya. Jadi dia menelitinya itu sebelum Orde Baru sama sesudah Orde Baru, sama jadi pas munculnya Orde Lama sama Orde Baru dia bandingin, gitu. Nah kemudian dia melihat terutama aparatus atau sistem-sistem negara itu kan semakin kuat pada masanya Orde Baru. Karena waktu Orde Lama kan masih belum stabil ya, kadang-kadang guncang gitu. Nah, dia lihat jenis kriminalitas itu muncul karena ada fenomena semakin menguatnya sistem negara, the state. Jadi hukum-hukum, norma-norma masyarakat yang tadinya diwariskan dalam konstruksi keluarga itu diambil alih oleh negara. Nanti saya kasih contoh atau ya udahlah. Ini agak abstrak kalau pakai ini. Oke, saya pakai contoh aja ya. Nah ini misalnya. Pertama tulisan esainya itu Siegel membahas konsep palsu. Dan dia bilang di Indonesia itu semua bisa dipalsukan, mulai dari merek dagang, uang, akte, surat cerai, tiket bis, dokumen pengadilan, kumis juga bisa kumis palsu gitu ya. Dukun palsu, paspor haji, kaset, CD bajakan, semuanya itu palsu. Dan dia bilang konsep palsunya ini sebenarnya lebih mirip, kalau palsu kan sebenarnya kata palsu sendiri berasal dari bahasa Inggris false ya. Nah kalau kata Siegel di bahasa Indonesia itu jadi maknanya agak menyimpang, agak berbeda dari kata false. Karena kalau kata false kan artinya bisa salah, bisa benar, bisa right, bisa false gitu kan. Karena nanti dari kisah-kisah pemalsuan itu diceritakan dalam Pos Kota maupun Tempo, itu yang ditekankan adalah teknik memalsukannya ketimbang bahwa pemalsuan itu salah gitu. Jadi bahwa misalnya dia ngasih contoh ini ada, dan ini dia ngasih contohnya di Bandung ada universitas di Patiukur, Undu. Dia bilang asli tapi palsu. Nah ini susah juga, ada konsep di Indonesia itu yang namanya aspal, asli tapi palsu, sesuatu yang tidak susah dipahami oleh rasionalitas orang Barat, termasuk oleh rasionalitas Siegel sendiri. Karena sebenarnya, jadi kalau kata Siegel, makna kata palsu di Indonesia itu sebenarnya lebih mirip dengan kata counterfeit kalau dalam bahasa Inggris, tiruan gitu, ketimbang false yang salah, bisa artinya salah gitu. Nah, jadi di sini misalnya diberitakannya misalnya gini, ada rektor dari universitas ini mengatakan bahwa Unidu dibilangnya ya, rektor dari Universitas Unidu mengatakan bahwa saya sih cuma membantu aja, ini sih sebenarnya cuma membantu orang-orang yang butuh gelar ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi dan dia mengatakan hal-hal tersebut semua tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu gitu ya. Seolah-olah bahwa berdirinya Unidu tadi yang asli tapi palsu gitu ya, karena dia nggak pernah ngadain kuliah gitu. Kuliah tapi nanti tiba-tiba ijazahnya keluar gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang ditekankan adalah proses orang mendapatkan ijazahnya. Jadi si Pos Kota itu misalnya tentang orangnya kayak gimana, dia wewenangnya apa, kemudian kenapa dia jadi salah karena mengeluarkan ijazah, itu nggak pernah dibahas gitu. Jadi dibahasnya tentang seperti itu gitu, cara mendapatkan ijazahnya. Kemudian yang kedua juga misalnya yang ini ya, jadi ada pegawai negeri, dia mau nikah lagi gitu, kemudian dia memasukkan surat cerai karena kan sama istri pertamanya nggak dikasih, nikah lagi gitu. Nah kemudian yang membuat dia ketahuan itu karena surat nikahnya pada akhirnya dilaporkan oleh si istrinya, istri pertamanya. Nah ketahuan itu karena
tanda tangannya palsu atau apa gitu. Nah, jadi yang diberitakan oleh Tempo itu adalah dan Pos Kota itu bahwa misalnya gini, ada seorang pejabatnya siapa, itu juga seakan-akan historis gitu ya. Seorang pejabat dengan inisial tertentu itu bilang, oh iya saya memang ngasih ini dengan cap departemen ini gitu. Nah, tapi ya memang saya nggak terlalu saya ngasih cap tapi saya nggak terlalu merhatiin signature-nya, tanda tangannya gitu. Nah, jadi di situ si orang-orangnya seakan-akan lebih, jadi dan si wartawannya gitu ya, lebih tertarik pada teknik meniru, teknik memalsukan. Dan kemudian jadi tentang misalnya suratnya sendiri itu siapa yang bikin, pada akhirnya suka nggak jelas juga. Kayak misalnya gini, ada kasus uang hilang di bank. Oh itu kayaknya dari sini bilang ini, sini bilang ini, sini bilang ini, sini bilang ini. Jadi si polisinya juga nanti ditampilkan menurut tulisannya di Pos Kota dan Tempo, seolah-olah mendasarkan penyelidikan bukan dari bukti-bukti yang ada. Ya mungkin kalau kita suka nonton CSI itu kan jelas dari yang suatu yang ada bukti-buktinya kemudian dilihat secara rasional, secara logis rasional gitu ya, khas barat gitu ya. Kalau di Indonesia enggak, polisinya nanti interview, udah interview nanti kata si A yang diinterview bilangnya gini, nanti menginterview si B karena si A menyebutkan B, si B menyebutkan C, nanti si C diinterview gitu. Jadi lebih banyak katanya gitu. Nah jadi kalau kata si Siegel itu polisinya juga mendasarkan pada sesuatu yang tidak rasional ya. Dan satu fenomena yang menarik adalah pada saat Orde Baru, Siegel banyak menemukan misalnya fenomena dukun palsu, sesuatu yang pas dia cari-cari di Orde Lama itu nggak ketemu. Nah dukun palsu ini kalau kata si Siegel, jadi waktu Orde Lama itu yang banyak muncul bukan mengganggu menimbulkan keresahan gitu ya, itu bukan sesuatu yang palsu-palsu kayak tadi, tapi misalnya hantu. Nah ini menarik, kenapa? Soalnya kata Siegel berarti kehadiran kisah-kisah pemalsuan ya itu menggantikan kehadiran kisah-kisah hantu. Cuman bedanya kalau di kisah-kisah hantunya kan cuma ada di tempat-tempat tertentu ya, dia misalnya hantu di daerah Probolinggo gitu ya, udah di situ aja gitu hantunya, dan dia khas hantu daerah situ gitu. Kayak misalnya si manis jembatan Ancol, kan jembatan Ancol aja gitu. Nah tapi nanti kalau begitu sudah masuk ke kriminalitas yang tadi pemalsuan tadi itu tidak khas lokalitas tapi seakan-akan jadi universal gitu. Mau misalnya pembunuhan atau pemalsuan di mana, daerah mana akan bisa sama dengan pemalsuan di daerah yang lain gitu. Jadi seakan-akan itunya bisa travel gitu, kemampuan si ghostnya gitu ya, tapi digantikan oleh penjahatnya bisa travel gitu. Nah jadi di sini yang menarik lagi, sebelum ke penjahat ya, mungkin saya masih akan ke palsu lagi. Misalnya dalam kasus uang palsu, nah Siegel melihat bahwa si pemalsu uang itu rata-rata bukan pemalsu yang profesional. Artinya konsep dia memalsukan juga cuman ya udah supaya kaya cepat aja gitu, untuk bisa kaya dengan cara yang cepat gitu. Tapi tetap si pemalsu uang nggak jadi kaya raya gitu, tetap aja miskin, maksudnya ya kelasnya nggak naik gitu pada akhirnya gitu. Jadi tindakan memalsukan ya baik itu yang melibatkan kayak tadi ya misalnya dokumen surat cerai dan yang sebagainya, itu hanya aksi-aksi amatir. Nah jadi
dalam hal ini Siegel melihat kemudian mereka ditangkap ya bukan karena ya itu tadi, jadi dia ditangkapnya lebih karena dia mengambil alih peran negara untuk memberikan otentisitas sesuatu yang sah. Nah, misalnya kayak merek dagang, uang, akte, surat cerai dan sebagainya, dokumen pengadilan, itu yang mengeluarkan siapa? Negara. Nah, jadi kalau ada yang palsu, itu lebih karena mereka jadi bersaing sama negara dalam mengeluarkan yang sah, memberikan tanda yang absah, tanda keabsahan. Nah, jadi di sini ketika kalau di barat itu kan lebih kayak misalnya gini, negara adalah a side that guard rationality. Jadi dia menjaga rasionalitas dari yang tidak rasional, yang irasional. Jadi ketika ada yang irasional, dia akan menjelaskan sehingga menjadi rasional. Nah, kalau di Indonesia kasusnya nggak kayak gitu soalnya. Jadi soal dia irasional nggak penting mau rasional apa irasional. Tapi yang penting adalah ketika dia mengambil alih tugas atau wewenang negara, dia menjadi salah gitu. Nah, itu nanti kasusnya Kusni Kadut kayak misalnya dia nggak berubah kan gitu. Tapi jadi salah, kenapa? Karena yang dirampoknya negara. Nanti kan pasti wakil negara itu yang dirampoknya gitu. Nah, ini juga akhirnya menarik, Siegel menyebutkan satu jenis kriminal baru. Dia bilang gini, kan dari sekian banyak kriminalitas, Tempo sama Pos Kota itu kan disortir kan, ya kan nggak semua berita kriminalitas ditampilkan kan, lama-lama bosen gitu ya. Pasti kan yang kriminalitas yang tertentu saja yang ditampilkan. Nah, yang menjadi saringan mana yang ditampilkan atau enggak adalah kategori aneh atau anomali. Nah, terus aneh di sini misalnya melebihi kekuatan-kekuatan alam. Jadi misalnya gini, ada satu kasus, sebentar, namanya itu Muralam. Nah, ini dia pembunuh. Dia membunuh 3 orang. Nah, jadi dia layak untuk ditampilkan dalam Pos Kota dan dalam Tempo, majalah Tempo. Kenapa? Karena itu tadi, dia tega membunuh 3 orang dengan cara yang sadis. Nah, cara yang sadisnya itu jadi persoalannya cara yang sadis sehingga seakan-akan melebihi kekuatan alamnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris enak maininnya, soalnya gini, saya makanya sebutkan not a questions of values but the overvalues of natural forces. Jadi bukan persoalan nilai itu sendiri bahwa itu salah apa benarnya gitu yang menjadi menarik, tapi bahwa dia melebihi kayak kekuatan-kekuatan alam itu kan ya secara alamiah orang itu nggak tega kalau ngebunuh gitu. Nah, ini ngebunuh 3 orang sekaligus gitu. Nah, kemudian pada saat diperiksa si siapa ini tadi, Muralam ini sempat juga ada bagian yang ketika diperiksa sama pengadilan ya, ditanya, dia masuk pengadilan. Di pengadilan ditanya sama hakim dan sama jaksa. Ditanya tentang kasusnya kan. Dan dia kesal gitu, sampai ada bagian yang dia ngomong gini, kan sudah saya jelaskan semua ke polisi, kok saya ditanya-tanya lagi sih gitu. Nah, itu pertama menunjukkan bahwa dia nggak sadar bahwa proses di pengadilan memang jaksa memang tugasnya seperti itu, polisi ya beda lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga ada, dia kan ngebunuh 3 orang, yang satu anak kecil. Pas ditanya, kenapa kamu bunuh anak itu? Soalnya saya benci sama kakeknya. Kenapa benci sama kakeknya? Saya tuh pernah mau ngurus KTP, kakeknya tuh seorang lurah. Nah, sama lurahnya si kakeknya anak itu, saya nggak dikasih KTP. Kenapa nggak? Ya rupanya dia nggak dikasih KTP karena menurut si lurah itu tempat tinggalnya si Marulam itu
bukan wilayah dia. Jadi kalau dia mau ngurus KTP bukan ke dia, tapi ke lurah wilayahnya dia sendiri gitu. Nah tapi si Marulam ini jadi benci sama si lurah hanya gara-gara si lurahnya nggak mau ngasih KTP. Dan akhirnya dia benci juga, ada dia ngebunuhnya si cucunya. Nah dia walaupun dikaitkan juga katanya dia bunuh cucunya soalnya gini, anaknya Marulam itu pernah main sama cucunya si lurah, terus anaknya Marulamnya sakit disentri terus mati gitu. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi sama Marulam jadi disebutin gitu dalam interview interogasi gitu disebutkan. Nah jadi di sini ada satu hal yang kata Siegel ya, Siegel melihat bahwa yang pertama si Marulam itu tidak paham hubungan antara dia dengan entah apapun itu, misalnya hubungan dia kenapa dia harus punya KTP, itu dia nggak paham. Pertama, jadi konsep negaranya nggak sampai ke dia gitu, nggak dia pahami. Ya, jadi bahwa negara, kenapa sih nggak kayak misalnya nih, negara kenapa mengharuskan ada KTP sih? Nah ini menarik juga, karena kita kan ya udah ngurus-ngurus aja gitu kan. Tapi kayak misalnya kenapa kita diharuskan logika tentang kenapa harus ada ID card gitu, itu juga jarang yang mempertanyakan. Nah jadi artinya jadi gini, jadi munculnya negara itu kan kemudian dia membangun sebuah sistem. Nah sistem itu dipaksakan kepada rakyat yang peduli amat mereka paham apa enggak gitu kan. Dipaksakan nanti melalui aparat-aparat, kalau kata Althusser nanti ada istilahnya aparat represif ya. Nanti kayak misalnya penjara, polisi, ada juga aparat ideologis, misalnya guru, sekolah agama, sekolah, gereja, masjid gitu ya, kayak gitu-gitu. Dan yang paling kecil mungkin keluarga. Nah jadi di sini dia ngelihat ada forces, ada kekuatan-kekuatan yang memaksa dianya nggak ngerti kan, kayak misalnya dia nggak ngerti tentang bahwa sebenarnya dia tinggal datang ke lurah sebelah, lurahnya dia minta dari lurah itu kan KTP-nya, tapi dia nggak ngerti, dan karena nggak ngerti dia jadi takut. Nah tapi ketakutan itu justru diarahkannya pada si cucunya lurah gitu. Nah jadi ya kebayang kayak si Enayat, coba bayangkan waktu pas di film-filmnya itu yang lebih kelihatan cemas, gelisah itu siapa? Enayat ketimbang Jamal. Kenapa? Enayat doesn't understand the language. Dia nggak bisa ya Jamal masih punya bekal bahasa Inggris ya. Tapi Enayat nggak paham bahasa, ya dia cuma tahu bahasa Afghanistan. Gitu. Nah coba bayangkan ketika Anda pergi ke satu tempat yang bahasanya bukan bahasa itu gitu, yang tidak Anda kuasai, akan cemas nggak? Ya cemas sekali ya, pasti, dan jadi berprasangka dan sebagainya gitu, karena kan kita nggak tahu sistemnya, nggak ngerti dan sebagainya gitu. Dan itu banyak kejadian juga orang-orang yang misalnya, nah ini nanti misalnya dalam beberapa karya sastra misalnya Ahmad Tohari dalam Ronggeng Duku Paruk misalnya, itu seringkali terjadi, atau Taegugi ya film Korea itu juga sering terjadi, di mana orang kan nggak ngerti sistem, akhirnya cuma dikasih beras, oh ya udah seneng gitu, dikasih beras sebagai gantinya, karena kan dia nggak bisa tanda tangan, ya udah cap jempol atau apalah, suruh nyontreng aja atau apa gitu, suruh nulis aja entah apa itu tulisannya gitu, dan dia seneng karena dapat beras gitu, cuman itu aja. Tapi dia nggak paham bahwa itu ternyata adalah ya itu beras kampanye misalnya, yang pada akhirnya kampanye kebetulan partai yang nantinya partainya dijadikan sebagai setan, PKI misalnya ya, kayak gitu. Nah itu misalnya yang terjadi misalnya dalam Ronggeng Duku Paruk misalnya, dia sih cuma nari aja gitu, tapi kemudian nggak, cuma kan dia suruh nari seneng aja, mungkin kan dia dibayar gitu, tapi kemudian nggak sadar bahwa karena dia nari di situ dia dikategorikan PKI, dan pada akhirnya dia KTP-nya ditandai seumur hidup gitu, dia nggak ngerti. Nah hal-hal yang kayak gitu. Nah tapi di sini yang ditekankan oleh Siegel, jadi kita orang itu punya tubuh jasmania, corporeal body gitu ya, tapi berbeda antara
kita yang sebagai corporeal body yang ya mungkin punya ketakutan, punya keinginan tersendiri dengan tubuh yang tercatat inscribe dalam buku negara ya, buku negara entah itu tadi ya. Kan KTP itu supaya tercatat nama kita kan di buku besar ya, entahlah di kelurahan atau kecamatan gitu. Nah, kemudian di sini juga seringkali jadi kalau Tempo, kata si Siegel, majalah Tempo itu sering menekankan pada kebodohan si pelaku kejahatan. Jadi seringkali ditekankan, jadi kalimat-kalimatnya, pilihan katanya, cara si wartawannya menarasikan peristiwa kriminalnya itu menunjukkan bahwa dia melakukan itu hanya karena dia bodoh, nggak ngerti gitu. Sering sekali kayak gitu tendensinya. Nah, berarti ya itu tadi, jadi kembali lagi ke sini. Nah, jadi munculnya negara dengan segala sistemnya, kemudian dengan segala batasannya itu tadi, itu pada akhirnya mengambil alih hukum yang tadi kan hukum adat, dan hukum adat itu biasanya mengejawantah dalam keluarga. Nah, ketika keluarganya gagal ya, jadi kayak tadi misalnya dalam kasus Marulam itu seakan-akan masyarakatnya, keluarganya si Marulam, masyarakatnya yang di sekitar Marulam gagal untuk membuat si Marulamnya mengerti gitu. Nah, si Marulamnya ini memang yang paling miskin, petani paling miskin di desanya dia gitu. Jadi ya timbulnya kriminalitas itu tadi juga muncul karena itu keluarga yang tradisional kan tadinya dia punya legitimasinya dia sendiri, dia legitimasi oleh adat dan sebagainya. Nah, sekarang begitu muncul yang namanya keluarga Indonesia ya, Indonesian family gitu. Keluarga Indonesia kan jadi dalam naungan negara Indonesia itu adalah keluarga yang mendapatkan legitimasinya dan bentuknya juga diatur oleh negara. Misalnya jumlah anaknya mau berapa aja nggak boleh 3 kan? Bisa sih 3, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Oh, banyak. Nah itu, apalagi di Cina sekarang misalnya cuma 1 gitu. Kalau mau 2 boleh, konsekuensinya ada gitu. Nah seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu. Mungkin ini agak rambling, tapi mungkin kalau dari pertanyaan mungkin bisa digali lagi apa yang menyatukan jadi ketiga narasi ini. Ada pertanyaan mungkin? Sebenarnya pertanyaan soal negara sudah minggu dari yang menarik adalah ketika ada satu ide di mana satu komunitas tidak perlu negara. Kita kenal sistemnya anarkis. Tapi kemudian hal ini pernah dilakukan di Spanyol sekitar tahun 20 maupun 30-an. Mereka menggunakan itu, tapi diganti lagi sistemnya karena hal-hal kecil seperti siapa yang akan membersihkan toilet, siapa yang akan menyapu jalan, seperti itu menjadi permasalahan. Hal-hal kecil seperti masuk ke restoran, ketika kita maunya dilayani, tapi kemudian si pelayan itu merasa sama dengan kita, maka seenaknya. Jadi hal itu kemudian menjadi mengganggu. Jadi rakyatnya kemudian kembali lagi untuk kembali ke sistemnya. Di Turki saat ini ada, tapi kemudian dia tidak menggunakan dalam state yang secara luas, tapi di satu wilayah di sana mereka nanti dan setiap warga negaranya memahami ini masing-masing. Tapi ada sistem, pasti ada ya sistemnya ya, sama kayak Baduy misalnya. Jadi mereka harus paham dulu. Seperti tadi orang-orang yang nulis tanda tangan aja nggak ngerti untuk apa, hal itu kayaknya mereka masih butuh negara. Iya, nggak, ini jadi persoalannya gini. Jadi kan itu munculnya negara atau apapun itu ya namanya ya, itu kan butuh konsensus. Nah, yang jadi persoalan itu ketika yaitu tadi melibatkan orang yang begitu banyak
ya kayak misalnya konsep demokrasi yang pertama kan, Solon ya, masa pemerintahan Solon itu kan semua orang bisa ketemu, bisa ngomong. Nah sekarang kan nggak mungkin gitu, di mana jumlah penduduk udah begitu banyak, artinya nggak mungkin dikumpulkan dalam satu lapangan juga sekalipun gitu ya. Jadi ada yang namanya sistem perwakilan. Nah itu menjadi, saya rasa itu ya, muncul masalahnya di situ gitu. Karena tapi memang benar gitu. Karena mau tidak mau ada gitu sistem perwakilan itu gitu. Cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana ketika gini nih. Ini nih kembali lagi pertemuan kita yang pertama ya. Aksesibilitas hukum misalnya. Bagaimana orang yang ketika sebenarnya dia tidak paham konsepnya dan mungkin tidak mau diatur oleh sistem yang itu, punya ruang gitu kan, atau bisa punya akses terhadap ya seakan-akan, tapi kalau jadi kita jadi sepakat sama Tempo jadinya bahwa seakan-akan gini, hanya yang berpendidikan, yang melek aksara aja yang mampu untuk ya akhirnya mempertanyakan sistem atau keluar dari sistem pada akhirnya gitu. Cuma kan itu jadi pertanyaannya, kenapa harus yang literate gitu? Itu nanti kembali lagi yang can the subaltern speak. Jadi maksudnya kalau yang nggak bisa ngomong boleh nggak punya hak gitu. Yang ngomong di sini nanti artinya gitu, sama kayak misalnya gini, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu, nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Ketika kita ngomong bahasa Inggris tapi kita punya gagasan yang brilian gitu, dunia mau mendengarkan kita nggak? Nah itu jadi susah gitu. Memang tapi pada akhirnya memang ya nggak mungkin, sama seperti kapitalisme. Kalau ditolak sama sekali berarti itu kembali lagi ke mana gitu. Kalau menurut saya kemunduran juga gitu. Tapi sekarang mungkin ya itu, mungkin yang sampai terus makanya terus dibahas terus kan. Mau negara yang jenis gimana nih gitu, yang bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Itu mungkin yang ada lagi mungkin. Kalau saya sih mungkin persoalannya lebih pada bahwa kemudian misalnya di film yang tadi lalu di cerita yang ini tentang India dan Pakistan, keduanya kan punya cara tertentu negaranya berbeda-beda. Dan posisi ini yang kemudian bagi saya, kalau kita menganggap bahwa negara sebagai mitos gitu, justru sejauh mana negara ini punya mitos yang melekat gitu di masyarakat. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang memang sifatnya negara-negara awal seperti nation state, di mana mereka kemudian ya one nation one state, sementara bagi negara yang pasca kolonial, persoalannya adalah kalau dikaitkan dengan perbedaan besar, jadinya bangsa yang terbayang ini jatuhnya bukan kita yang membayangkan, tapi apa yang dibayangkan oleh baik si Gandhi, Muhammad Ali Jinnah maupun Soekarno adalah hasil dari imajinasi yang juga dilakukan oleh penjajah terhadap timuran. Bagi saya persoalannya ini, sehingga kemudian mitos dari negara ini tidak melekat di masyarakat Indonesia misalnya, karena memang jauh dari realitas yang mereka alami sebelum itu. Iya, dan itu menarik bagaimana sebenarnya gini, kenapa negara-negara mereka bisa gitu kan, misalnya katakanlah Amerika atau Inggris, Amerika yang tadinya nggak ada gitu jadi ada, bisa gitu kan sampai membangun ya katakanlah mitos tadi ya, state yang kokoh gitu. Memang panjang sih ya, tapi kan bisa gitu, dan bukan berarti juga waktu awal-awal kan tahun 70-an dan segala macamnya, kalau mereka mengaku negara demokratis gitu ya, tahun 70-an gitu masih banyak juga ya mereka sangat tidak demokratis jelas gitu, dan maksudnya kerusuhan dan sebagainya sampai mereka bisa mengatur berdiri law-nya, katakanlah kalau misalnya sistem hukum lah ya, di kita itu kan yang paling sepertinya sulit gitu kan, itu hukumnya, sistem hukumnya. Tapi kenapa mereka bisa gitu? Dalam artian, atau jangan-jangan sebenarnya sama-sama aja di mana juga gitu, cuman yang munculnya yang mengedepannya itu gitu, jangan-jangan gitu. Nah ini menjadi menarik karena kan jadi representasi yang terkecap, terindra gitu, itu lewat tulisan. Dan jangan-jangan sebenarnya semua juga di mana-mana kayak gitu juga gitu. Cuman kan yang munculnya itu gitu. Nah ini jadi cara memilah tulisan juga menjadi penting jadinya di sini gitu.
Kalau saya mungkin yang di tulisan ini apa namanya? Toba texting. Ini saya juga menarik bagaimana kemudian ini memisahkan antara ambang batas falas dan bila, antara bagaimana kemudian lapisan kesadaran dan kesadaran kalau disambungkan dengan yang sebelumnya. Ketika berbicara tentang negara, kenapa saya sangat tertarik untuk mengkaitkan dengan mitos? Karena kemudian negara itu ada di wilayah yang kemudian sumbernya bagi saya lebih di kesadarannya gitu. Ketika kemudian ini bisa melekat seperti bagaimana kemudian masyarakat Amerika ataupun di luar Amerika menganggap bahwa ada American Dream di sana. Ini yang tidak dimiliki negara pasca kemerdekaan. Mungkin ada beberapa yang sudah seperti India gitu, berhasil menciptakan satu semangat baru, mungkin melalui filmnya. Tapi sementara Korea sekarang mungkin mulai. Korea juga berhasil. Nah, persoalannya kan itu bagaimana dia mitos negara ini bisa melekat dalam tingkat kesadaran ini sehingga ya jadi energi lah. Ya, itu mungkin nanti saya akan bahas mungkin lebih banyak lagi nanti pada saat sastra dan sejarah mungkin. Minggu depan, ya mungkin itu. Atau kalau enggak mungkin yang itu dulu, yang fotografi dulu. Karena saya merasa butuh waktu lebih untuk menyiapkan yang itu sastra dan sejarah.